Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dalam kesempatan ini kita akan membaca dan mempelajari daripada kitab Tuhfatus Saniyah Bisyarhil Muqaddimatil Ajrumiyah, karya dari Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Karena banyak teman-teman yang me-WA-kan untuk membaca daripada kitab Tuhfatus Saniyah ini. Kita awali dari Muqaddimah Syarih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Allah bersifat pengasih yang bersifat penyayang. Alhamdulillahi wa kafa wa salamuhu ala ibadihi alladhina astafa. Bermula segala puji itu milik Allah, wa kafa dan cukuplah Allah, wa salamuhu dan salamnya Allah kepada hamba-hambanya yang telah Allah pilih. Hadza syarhun wadihul ibarati zahirul isyarati yani'us samarati daniyul kitafi. Bermula ini adalah syarah yang jelas ibaratnya, zahirul isyarati yang jelas isyarahnya, yani utsamarati yang sangat merah buahnya, daniyul kitafi yang dekat petikannya, kathirul as'ilati wa tamrinati yang banyak soal-soalnya, wa tamrinati dan latihan-latihannya. Jadi kitab ini adalah syarah yang jelas ungkapannya, jelas isyaratnya, kemudian jelas manfaatnya. Sangat banyak manfaatnya. Kemudian kitab ini beliau buat berupa pertanyaan-pertanyaan, banyak pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal dan latihan-latihannya, supaya kita memudahkan dalam memahami ilmu nahwu. Qasatu bihi zulfa ilallahi ta'ala bitaysiri fahmil muqaddimatil ajurrumiyyati ala sigarit talabati. Bermaksudlah aku bihi dengannya syarah akan dekat kepada Allah Ta'ala dengan memudahkan pemahaman muqaddimah al-ajurumiyah ala sigarit talabati kepada penuntut ilmu yang kecil. Artinya beliau bermaksud atau mengqasad dengan syarah ini adalah untuk dekat kepada Allah dengan cara beliau mudahkan pemahaman kitab Muqaddimah Al-Ajurumiyah kepada para penuntut ilmu atau para pemula belajar ilmu nahwu. Li'annaha al-babu ila tafahumil arabiyyati allati hiya lughatu sayyidina wa maulana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa lughatul kitabil azizi. Li'annaha, karena sesungguhnya Muqaddimah Al-Ajurumiyah itu satu pintu kepada memahami bahasa Arab yang dianya bahasa Arab adalah bahasa Sayyidina wa Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarganya dan sahabat dan salam. Wa lughatul kitabil azizi, dan bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran yang mulia. Wa arju an astahiqqa bihi ridallahi azza wa jalla
fawa khairu ma as'a ilaihi. Dan aku berharap akan bahwa berhaklah aku dengannya syarah akan ridha Allah Azza wa Jalla. Fahuwa, maka bermula dianya ridha Allah khairu ma sebaik-baik sesuatu yang mengusahakan aku ilahi kepadanya ma. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika annabna wa ilaikal masir. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minati yauma yakumul hisabi. Wahai Tuhan kami, kepadamu tawakalna kami bertawakal. Wa ilaika anabna, dan kepadamu kami kembali. Wa ilaikal masir, dan kepadamu tempat kembali. Rabbana ighfirli, ya Tuhan kami, ighfirli, ampunilah olehmu bagiku, wali walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, walil mu'minina, dan kepada orang-orang yang beriman laki-laki, wal mu'minati, dan perempuan-perempuan yang beriman, yauma yakumul hisab, pada hari berdirinya hisab. Katabahul mu'tazzu billahi ta'ala wahdahu, telah menulis akannya syarah oleh orang yang merasa mulia dengan Allah sahaja. Siapa dia? Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Jadi pengarang syarah ini adalah Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Al-Muqaddimatu, ini beberapa mukaddimah. Jadi di sini beliau menerangkan tentang mabadi yang 10. Jadi sebelum kita mempelajari atau membaca syarah ini, terlebih dahulu beliau menerangkan mabadi yang 10, mulai dari ta'rif, maudhu', kemudian samrah, nisbahnya, kemudian wadi', kemudian hukmu syari'. Al-Muqaddimatu ini beberapa mukaddimah. Ta'rifun nahwi, definisi nahwu, maudhu'uhu, kajiannya ilmu nahwu, thamuratuhu, buahnya ilmu nahwu atau manfaatnya, nisbatuhu, bandingannya ilmu nahwu dengan ilmu-ilmu yang lain, wadi'uhu, peletak dasarnya ilmu nahwu, hukmu syari'i fihi, hukum syari' atau hukum agama, fihi, pada mempelajarinya ilmu nahwu. At-ta'rifu, bermula. At-ta'rifu, definisi. Kalimatu nahwin tutlaku fil lughatil arabiyyati ala iddati ma'anin. Bermula kalimat nahwu itu digunakan akan dianya kalimat nahwu pada bahasa Arab, ala iddati ma'anin, kepada beberapa makna. Jadi kalimat nahwu itu sendiri di dalam bahasa Arab itu banyak maknanya yang terkandung. Minha al-jihatu, di antaranya beberapa makna, al-jihatu, jihah, arah. Taqulu, engkau kata, zahabtu nahwa fulanin, aku pergi nahwa fulanin, artinya jihatahu, arahnya fulan. Jadi kata-kata nahwa di sini bermakna arah. Aku pergi ke arah fulan. Wa minha asyibahu wa mislu, dan diantaranya beberapa makna nahwu itu menyerupai dan misil. Taqulu, engkau kata, Muhammadun nahwu aliyun, bermula Muhammad itu seperti atau serupa Ali. Ai syibhu, arti menyerupainya Ali, wa mislu, dan semisalnya Ali. Jadi nahwu di situ bermakna serupa dan misil.
Wa tutlaqu kalimatu nahwin fi istilahil ulama'i 'alal ilmi bil qawaidil lati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyati fi hali tarkibiha minal i'rabi wal bina'i wa ma yatba'u dzalika. Dan dipakaikan orang akan kalimat nahwu pada istilah ulama alal ilmi kepada satu pengetahuan bil qawaidi dengan kawaid-kawaid allati yu'rafu yang dikenal biha dengannya kawaid-kawaid ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyati akan hukum akhir kalimat yang berbahasa Arab fi hali tarkibiha pada ketika tersusunnya kalimat. Jadi ilmu nahwu adalah pengetahuan tentang kaedah-kaedah, tentang kawaid-kawaid, di mana dengan kawaid itu kita mampu menentukan hukum akhir dari satu kalimat yang berbahasa Arab ketika kalimat itu sudah tersusun. Apakah dibaca rafa, apakah dibaca dengan nasab, apakah dibaca dengan khafat ataupun dibaca dengan jazam. Nah, jadi untuk menentukan itu adalah dengan ilmu nahwu, menentukan hukum akhir dari suatu kalimat yang berbahasa Arab itu dengan ilmu nahwu. Minal i'rabi, hukum akhir kalimat yang berbahasa Arab itu minal i'rabi dari i'rab wal bina'i dan bina wa ma yatba'u dzalika dan sesuatu yang mengikut iama kepada demikian. Al mawdu'u, mawdu' atau kajiannya ilmu nahwu, wa mawdu'u ilmi nahwi al kalimatul arabiyyatu, dan kajiannya ilmu nahwu itu kalimat yang berbahasa Arab. Jadi kajian ilmu nahwu fokus dia kepada kalimat bahasa Arab, bukan kepada kalimat-kalimat yang lainnya. Min jihatil bahthi an ahwalihal madhkurati, dari bentuk pembahasan, dari sisi pembahasan dari keadaan-keadaannya kalimat yang berbahasa Arab al-mazkurati yang disebutkan. Athamratu, buah atau manfaat dari ilmu nahwu. Wa thamratu ta'allumi ilmi nahwi, dan bermula buah mempelajari ilmu nahwu adalah siyanatul lisani anil khata'i fil kalamil arabiyyati, terpelihara lisan dari tersalah fil kalamil arabiyyati pada pengucapan yang berbahasa Arab. Jadi gunanya kita mempelajari nahwu ketika kita mengucapkan bahasa Arab. Kalau kita ahli nahwu maka terjaga lisan kita dari tersalah terhadap pengucapan bahasa Arab. Wa fahmul Qur'anil karimi wal hadithi, dan paham Al-Quran. Dan buah mempelajari ilmu nahwu adalah pahamnya Al-Quran yang mulia dan hadis Nabi fahman sahihan, akan pemahaman yang benar. Alladzaini huma aslu syariatil islamiyyati wa alaihima madaruha, yang keduanya Al-Quran dan hadis Nabi SAW aslu syariatil Islam, asal syariat Islam. Wa alaihima, dan di atas keduanya Al-Quran dan hadis, madaruha itu tempat beredar atau tempat berputarnya syariat. Nisbatuhu, bandingannya ilmu nahwu dengan ilmu-ilmu yang lain, wahwa, dan bermula dianya ilmu nahwu minal ulumil arabiyyati, itu sebahagian dari ilmu-ilmu bahasa Arab. Wadi'uhu, dan peletak dasarnya ilmu nahwu. Siapa peletak dasar ilmu nahwu? Wal masyhuru anna awwala wadi'in li ilmin nahwi huwa Abul Aswadid Du'liyu bi amri amiril mu'minina
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Dan bermula pendapat yang dimasyhurkan itu bahwa sesungguhnya awal orang yang membuat li'ilmin nahwi bagi ilmu nahwu adalah Abul Aswad Ad-Du'li. Jadi pembuat peletak dasar pertama kali ilmu nahwu adalah Abul Aswad Ad-Du'li. Ada juga mengatakan Ad-Du'ali. Bi amri Amiril Mukminin, dengan perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Semoga meridai oleh Allah Ta'ala anhuma dari keduanya. Amin. Hukum syari'i fihi, hukum syari' fihi padanya ilmu nahwu. Apa hukumnya mempelajari ilmu nahwu? Wa ta'allumuhu fardun min furudil kifayah. Dan bermula mempelajarinya ilmu nahwu itu satu fardu dari beberapa fardu kifayah. Jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Wa rubbama ta'ayyana ta'allumuhu, dan terkadang nyatalah oleh mempelajarinya ilmu nahwu ala wahidin, di atas salah seorang. Fasara, maka jadi ia mempelajari ilmu nahwu fardhu ainin, akan fardu ain alaihi, di atasnya orang. Jadi kalau sudah ada di satu kampung itu mempelajari ilmu nahwu, maka hukum mempelajari ilmu nahwu bagi kita adalah fardu kifayah. Tapi tidak ada satupun yang mempelajari ilmu nahwu, maka hukum mempelajari ilmu nahwu bagi kita adalah fardu ain. Wallahu a'lam bishawab.